Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi dilatasi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Donfri Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Nah, apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang melibatkan suatu titik tertentu terhadap titik pusat dan faktor skala. Nah, jika kita pandang suatu titik A pada bidang dan kita punya suatu titik pusat, yaitu P, maka kita dapat membuat suatu garis berarah yaitu PA. Nah, pada gambar di atas, ini ya gambarnya, kita bisa temukan suatu titik misal A aksen. Sedemikian sehingga garis berarah P A aksen itu memiliki arah yang sama dengan PA dan memiliki panjang K sekali panjang PA. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dapat kita katakan aksen merupakan bayangan dari titik A oleh dilatasi dengan pusat P dan faktor skala. Nah, secara formal, eh, untuk definisi dilatasi dan beberapa teorema terkait dilatasi, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Namun, di sini saya akan membahas teorema 9.9 sampai dengan teorema 9.11. Nah, untuk teorema 9.9 berbunyi jika RS itu sama dengan 1, maka DBS bundaran DAR itu sama dengan S PQ. Dengan PQ itu sejajar dengan AB. Nah, pernyataan pertama kita ambil sembarang A dengan titik A, dengan sembarang titik A, B, P, P, Q, dan P, X, Y. Nah, selanjutnya, berdasarkan langkah pertama dan bentuk aljabar dilatasi, kita peroleh secara aljabar P aksen, ada P aksen, X aksen, Y aksen yang memenuhi P aksen ini. Itu, ini. Nah, sehingga berdasarkan langkah 2 dan bentuk aljabar dilatasi dan fungsi komposisi, P aksen ini kita peroleh menjadi P double aksen, yaitu sama dengan DBS P aksen sama dengan S dikali RX plus 1 dikurang R kali A ditambah 1 dikurang S dikali B, S dikali RY ditambah 1 dikurang R dikali B ditambah 1 dikurang S dikali Q. Nah, sama dengan SRX plus AS dikurang ARS ditambah P dikurang PS, RSY ditambah SB dikurang RSB ditambah Q dikurang QS. Nah, berdasarkan premis kita tadi dan langkah 3, kita peroleh bahwa premisnya kan kita tahu ya, tadi untuk RS-nya itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke dalam sini. Seperti itu. Sehingga kita dapat P double aksen itu adalah X ditambah AS min A ditambah P dikurang PS, Y plus SB dikurang B ditambah dikurang QS. Nah, misalkan ya, P double aksennya itu X, X double aksen, Y double aksen, maka nilai X double aksen itu yang sebelah ini kiri, dan Y double aksennya itu adalah sebelah kanan. Ini. Nah, sehingga eh, kita peroleh nilai dari X double aksen Y double aksen ini sama seperti yang di atas. Y double aksennya ini juga. Nah, kita cuman tinggal ubah ya ke dalam bentuk berbeda, yaitu menjadi X plus S dikurang 1 A dikurang B Y plus S dikurang 1 B dikurang Q, sehingga kita peroleh XY plus S dikurang 1 A dikurang P B dikurang Q sama dengan SPQ, dengan PQ itu sama dengan S dikurang 1 BA itu sama dengan 1 dikurang SAB dikali AB, jadi PQ itu sejajar dengan AB, terbukti. Oke, itu untuk teorema 9.9. Untuk teorema 9.10 berbunyi untuk sembarang DAK, inversnya itu adalah D min D pangkat min 1. DAK pangkat min 1 itu sama dengan DA 1 per A.
Oke, untuk pertama kita ambil premis bahwa ambil sembarang titik P elemen dari P. Nah, berdasarkan teorema 9.6 yang berbunyi DPR dan DPS merupakan dilatasi dengan pusat yang sama, maka DPS bundaran DP adalah sebuah dilatasi dengan pusat P dan faktor skala F. Sehingga DA DA 1 per K bundaran DA KP ini sama dengan DA 1 per K dikali KP. Seperti itu. Nah, dilatasi K sama dengan satu, dilatasi sama dengan satu, maka kita peroleh DA, maka kita peroleh D, DA1P itu sama dengan P. Ini berarti DA 1 per K bundaran DAK itu sama dengan I. Nah, sehingga eh, ini identitas ya. Sehingga DAK pangkat min satu itu sama atau inversenya itu sama dengan DA 1 per K. Jadi terbukti bahwa DAK min pangkat min satu itu sama dengan DA 1 per K. Nah, untuk teorema yang terakhir yang saya bahas adalah teorema 9.1 yang berbunyi DAK bundaran DB 1 per K itu sama dengan S K min 1 kali ruas AB. Nah, kita untuk premis pertama, kita ambil sembarang ya, titik A, titik B, dan titik P. Nah, secara aljabar, dilatasi akan ada P aksen, yaitu X aksen, Y aksen yang memenuhi P aksen, itu adalah DA, D, DA, DA 1 per K, P 1 per K X dikurang satu dikurang 1 per K dikali P, koma 1 per K Y, dikali 1 kurang 1 per K dikali Q. Nah, sehingga untuk berdasarkan operasi aljabar, berdasarkan bentuk aljabar dilatasi dan fungsi komposisi, kita peroleh eh, P double aksennya, yaitu untuk X-nya itu ini, untuk X double aksennya ini, untuk Y double aksennya ini. Oke, sehingga kita gunakan pakai operasi aljabar, sehingga kita peroleh P double aksennya itu eh, X plus KP min P plus A dikurang AK, koma Y plus KG dikurang Q plus P dikurang BK. Ini berdasarkan operasi aljabarnya ya. Sehingga P double aksen itu kita peroleh sama dengan X plus K min 1 dikali P min A, koma Y plus K min 1 Q min B. Nah, eh, kita berdasarkan bentuk aljabar translasi, maka terbukti bahwa X, Y plus K min 1 P min A, Q min B itu sama dengan SK min 1 A dikali AB. Seperti itu. Sekian penjelasan dari teorema 9.9 sampai 9.11. Terima kasih.